Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul pemberdayaan UMKM. Saya Eka Noviana Susanti, NPM 0095, dan teman saya Melina Astri Dewanti. Yang pertama, pengertian. Pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Usaha mikro, kecil, dan usaha menengah UMKM yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan, atau badan usaha yang mampu meluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi serta luas ke masyarakat. Usaha mikro kecil menengah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Adapun prinsip pemberdayaan yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dan prakarsa sendiri. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan keadilan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sedangkan tujuan pemberdayaan yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan keekonomian kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, proses dan upaya pemberdayaan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau NMB. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau empowering. Yang ketiga, memberdayakan mengandung pula aksi melindungi atau protection. Disinilah letak titik tolaknya, yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat memiliki suatu pengenalan setiap manusia. Setiap anggota masyarakat memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya. Karena kalau demikian akan mudah punah. Menurut Edi Suwata, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu
Yang pertama, livelihood activity merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai informal. Yang kedua, micro enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin terapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, Small Dynamic Enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, Fast Moving Enterprise merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi atau UP. Selanjutnya, 5P diantaranya yaitu yang pertama pemungkinan, yang artinya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Yang kedua, penguatan, artinya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. Yang ketiga, perlindungan, artinya melindungi masyarakat kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok Hestanto Network ID lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Yang keempat, penyokongan, artinya memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah terpinggirkan. Yang kelima, pemeliharaan, artinya memelihara kondisi yang kondusif agar terhadap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu ke, menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Selanjutnya, yang keenam, pelatihan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usahanya. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Yang ketujuh, membentuk lembaga khusus. Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung Hestanto Web ID dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangkan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM. Yang kedelapan, memantapkan asosiasi. Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan
Perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. Yang kesembilan, mengembangkan promosi. Artinya guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMK dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Di samping itu juga perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. Yang ke-10, mengembangkan kerjasama yang setara. Artinya perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha atau UMKM untuk menginventarisasi berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.